Jangan takut untuk banyak uang. Kadang ada orang yang justru kepikirannya aneh-aneh ya. Dirinya takut ketika nanti kalau banyak uang bagaimana, uang itu kan begini, uang itu kan begitu. Jadi muncul persepsi-persepsi yang gak jelas dan itu malah justru menjauhkan diri kita dari yang namanya uang. Jadi harusnya alur uang yang datang itu dengan ya mulus, jadi banyak hambatan dan ini banyak banget terpengaruh oleh berbagai hal ya, terutama diri kita sendiri. Mungkin ada perkataan orang, ada ya pokoknya masukan orang yang itu nggak jelas, tiba-tiba itu membuat kita ini malah justru akan lemah ketika kita memiliki tujuan tentang uang tertentu. Jadi jumlah berapapun kita tentukan sendiri, terus apa yang harus dijalankan itu yang jelas. Buang rasa takut akan banyaknya uang. Ketika kita memiliki banyak uang itu jangan pernah takut, apalagi kita punya cita-cita nih pengen hidup berkelimpahan, tapi kalau kitanya sendiri justru takut akan wah nanti kalau banyak uang pasti begini, kalau banyak uang pasti begitu, pengeluarannya harus banyak, terus belum lagi bayar ini itu, pajak ini itu. Nah itu justru yang akan menjadi sesuatu yang bisa menghambat kita. Harus kita rubah ya. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Jangan pernah takut untuk banyak uang. Jadi kita nggak boleh takut ya ketika memiliki impian untuk banyak uang. Abaikan aja nih mungkin pemikiran-pemikiran yang itu membuat kita ini bukan orang yang memiliki mental keberlimpahan. Kita harus menanamkan pada diri kita bahwa kita ini sanggup, bahwa kita ini bisa dan kita ini mampu dalam pengelolaannya juga. Di video kali ini kita diskusi bareng-bareng ya, dan kita mulai di poin pertama. Identifikasi ketakutan dan keraguan. Pertama-tama, identifikasi dengan jelas ketakutan dan keraguan keuangan yang Anda alami. Apakah itu takut kehilangan pekerjaan, takut gagal dalam investasi, atau ketakutan akan kekurangan uang? Mengetahui sumber ketakutan adalah langkah pertama untuk mengatasi mereka. Mereka ini adalah banyaknya uang ya. Kita sebut uang ini sebagai mereka karena apa? Kita maunya banyak, kita maunya datangnya bukan selembar dua lembar, mungkin ratusan atau ribuan lembar yang kita miliki, meskipun itu wujudnya hanya angka ketika kita memasukkannya dalam sebuah rekening, ataupun itu berbentuk selembar tapi itu cek, ataupun ya hal-hal lain yang itu bersifat digital. Mereka akan senantiasa datang ketika kita tidak memiliki keraguan, kita tidak memiliki ketakutan, dan kita memiliki keberanian untuk menghadirkan mereka dalam kehidupan kita dan kita menyambutnya dengan baik. Nah, sambutan dengan baik ini contohnya apa? Ya mental kita dulu. Ketika mental kita ini udah terbentuk, mental kita ini udah tertata, itu akan menjadi sebuah dorongan ataupun itu sebuah ya pokoknya pematik yang bisa menjadikan diri kita ini dengan mudah didatangi uang. Ingat ya, uang itu adalah energi dan energi itu akan datang kepada energi yang serupa. Makanya apa? Kita mempersiapkan diri kita sendiri dan kita menjadikan diri kita sebagai wadah uang yang begitu banyak. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu, dan kita harus menyambutnya dengan riang gembira. Ketika kita gembira, ya uang juga datangnya dengan gembira. Jadi perasaan kita, visualisasi kita, ataupun perilaku kita itu mencerminkan bagaimana uang itu akan datang kepada kita. Mungkin Anda bertanya-tanya, ada orang yang biasa-biasa aja kelihatannya, tapi loh kok dia duitnya banyak, dia mau ini itu bisa. Itulah kenapa orang bisa menjadi jauh lebih berkelimpahan dibanding diri Anda. Karena mereka tidak memikirkan rasa takut akan banyaknya uang, akan datangnya uang. Atau kita berpikiran, wah uang ini hanya mampir aja. Nah, itu harus kita buang. Jadi identifikasi dulu, ketakutan kita ini terhadap uang itu apa. Ketika kita nggak ada rasa takutnya, ya uang datangnya dengan sukacita. Kita lanjut di poin kedua, ubah pikiran negatif menjadi positif. Ketika Anda mengidentifikasi pikiran negatif terkait keuangan, gantilah dengan afirmasi positif. Misalnya, jika Anda khawatir kehilangan pekerjaan, ubah pikiran tersebut menjadi, saya mempunyai keterampilan dan bakat yang bernilai dan saya selalu menemukan peluang baru. Afirmasi positif membentuk pola pikir yang mendukung keberlimpahan. Kita harus merubah ya, jadi pikiran negatifnya bagaimana? Misalkan nih, Anda seorang karyawan dan ingin memulai sesuatu yang baru ya, mungkin usaha baru yang bisa Anda jalani. Jangan pernah ketakutan, wah nanti kalau udah jalanin ini gue mesti resign, gue mesti keluar, terus gue jalanin usaha yang itu baru dirintis atau baru dibuka. Aduh nanti terus kalau nggak ada penghasilan lagi gimana?
nggak ada pemasukan gimana? Ya itu harus dirubah ya. Merubahnya gini, sebenarnya pola pikirnya sederhana aja. Kalau kita mau memulai usaha baru nih misalkan, sedangkan kita masih posisinya bekerja, jangan pernah Anda meninggalkan pekerjaan Anda dulu. Jalani dulu usaha. Nah nanti kalau penghasilan dari usaha itu sudah 4 kali lipat dari gaji Anda setiap bulan, barulah Anda tinggalkan dan fokus membesarkan usaha tersebut. Tapi kalau mungkin saat ini nih Anda belum siap, mentalnya masih ragu-ragu nih, takut kehilangan yang namanya uang, itu justru akan menarik juga ya. Kekurangan yang itu membuat Anda jauh lebih nanti pusing lagi. Pikiran Anda adalah sesuatu yang negatif dulu isinya, tentang uang, tentang sebuah ketakutan. Kita rubah, pokoknya ya udah, kalau mau mulai aja. Begitu nanti udah ini ternyata penghasilannya jauh lebih tinggi daripada gajiku setiap bulan, barulah Anda siap untuk meninggalkannya. Dan jangan setengah-setengah. Ketika Anda masuk di situ ya sudah totalitas. Namun gini ya, kadang sesuatu itu fluktuatif ya. Mungkin di momen-momen tertentu kita bisa boom untuk bisnisnya, tapi di momen yang lainnya itu lagi mengalami penurunan. Anda jangan kaget, ya memang itu prosesnya seperti itu. Tapi ketika Anda konsisten, ketika Anda ini siap untuk menerima segala sesuatu yang itu bisa membesarkan Anda, maka semua itu udah nggak jadi halangan lagi. Anda bisa menambah ilmu lagi. Untuk menghadapi momen-momen tertentu yang itu sedang mengalami penurunan, Anda bisa mempersiapkan diri karena apa? Udah pengalaman. Minimal untuk menjadi seseorang yang bisa dibilang profesional, pengen fokus di bidang tertentu, itu butuh waktu 1-2 tahun dulu untuk mengenali polanya. Setelah nanti sudah mengenali polanya, setelah nanti sudah paham akan ya fluktuasinya bagaimana, kita udah mempersiapkannya jauh hari sebelumnya. Ketika Anda sudah mempersiapkannya, Anda bisa dengan enjoy ya menjalaninya. Karena apa? Anda dituntut untuk selalu belajar dan Anda mengembangkan apa yang Anda kuasai. Ibaratnya dalam setahun pertama itu adalah fase Anda training. Ketika Anda training, ya Anda harus mengenali pola-polanya dulu, mengenali bagaimana nanti yang harus dihadapi, terus solusinya bagaimana. Nah, ketika Anda sudah paham polanya, Anda akan semakin lincah dan usaha Anda akan semakin besar. Kalau Anda ingin menjadi seseorang yang memiliki bisnis sendiri. Dan kita lanjut di poin ketiga, visualisasi keberlimpahan. Bayangkan diri Anda orang yang penuh dengan kekayaan dan keberlimpahan keuangan. Rasakan kebahagiaan dan kepuasan yang datang dengan kesuksesan keuangan. Visualisasi membantu meresapi energi positif dan menggantikan ketakutan dengan keyakinan. Jadi kita harus melakukan visualisasi. Ini sering banget kita bahas ya untuk video-video di channel ini. Visualisasi itu bagaimana, terus apa yang harus dilakukan, bagaimana menyamakan antara visualisasi kita dengan perasaan kita, itu sering kita bahas. Namun ingat ya, kita melakukan visualisasi karena kita punya tujuan. Itu rasakan semuanya sudah kita miliki meskipun itu belum. Dari sini Anda harus jadi orang yang kuat ya mentalnya ya. Harus jadi orang yang tangguh. Ya ketika Anda memiliki impian itu banyak banget ya. Kanan, kiri, depan, belakang itu nanti ada ya mungkin sedikit gangguan-gangguan yang akan Anda hadapi. Tapi tenang saja karena Anda sudah punya tujuan. Fokuskan pada hasil akhirnya bukan pada proses. Segala sesuatu butuh proses dan prosesnya itu beraneka ragam. Jadi nggak semuanya sama. Ada yang prosesnya ya enteng-enteng aja, ada yang prosesnya itu berat, ada yang justru sampai bertahun-tahun, ada yang tiba-tiba hari ini menjalankan nggak pakai lama udah dapet. Nah itu tiap orang beda-beda. Itu semua adalah sebuah pemantasan diri. Jadi ketika kita menghadapi sebuah proses, itu sama halnya kita ditempa, kita ya dikondisikan biar kita mampu ketika kita diberikan sesuatu yang lebih. Contoh halnya gini, Anda punya cita-cita, Anda sedang berproses nih, pasti akan muncul 1-2 orang yang itu bilang kepada Anda, udahlah ini nggak jalan, lo nggak bisa, cari cara lain aja atau cari sesuatu yang berbeda. Nah itu justru akan membuat kita takut. Takutnya kenapa? Iya ya, gue ngejalanin ini nggak bisa, gue nggak bakal maju. Nah akhirnya apa? Anda switch nih ke bidang yang lain. Ternyata Anda udah di situ, ya sedang menghadapi pola yang sama dari yang sebelumnya. Mau nggak mau apa? Orang lain juga akan bilang bahwa, oh lu nggak pantas, lu ganti aja. Sampai Anda mati pun, itu akan terus terjadi ketika Anda mengiyakan kata orang lu nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Jalani dengan sesuatu yang memang itu nyaman bagi Anda. Meskipun hasilnya belum stabil,
Tapi ketika Anda ini mau dan Anda ini siap untuk belajar dari semua itu, Anda tambah ilmunya lagi, Anda banyak pelajari lagi apa yang harus Anda lakukan, itu justru akan membuat Anda semakin maju. Dan nanti ketika itu semua terbukti, orang yang tadinya menganggap Anda ini nggak bisa, menganggap sesuatu yang Anda jalankan ini nggak ada hasilnya, mereka akan diem dan justru mereka akan mengakui, wih keren ya, bisa ya. Itulah ketika kita mau mantap dengan apa yang menjadi tujuan kita. Tapi kalau kitanya sendiri nggak berani, kitanya punya rasa takut, dan orang bilang ABC, oh iya ya, nggak bisa ya, ganti lagi, besok gitu lagi, nggak bisa tuh, lo lakuin itu, ganti aja, ganti lagi. Ya kalau yang begitu satu orang, kalau yang begitu banyak orang, Anda akan pusing dan Anda akan depresi. Anda akan mengutuk hidup Anda sendiri. Ya Anda merasa, wah gue dilahirin nih sebagai orang yang gagal, sebagai orang yang nggak bisa berubah, gua nggak bisa apa-apa. Semua tergantung Anda. Anda punya keberanian nggak ketika Anda sudah menapakkan kaki di sebuah, ya mungkin usaha, mungkin sesuatu yang menjadi tujuan Anda, sesuatu yang menjadi impian Anda. Teruslah asah dan majulah. Waktu yang akan menjawabnya. Satu hal yang perlu kita jalankan adalah apa? Kesabaran. Bagaimana kita sabar, bagaimana kita mengubah pola, bagaimana kita mempelajari dan kita menyesuaikan dengan perubahan sebuah pola itu. Ketika kita nggak mau berubah, ya kita nggak akan pernah berubah. Abaikan kata orang. Orang akan kabur kok ketika mereka memberikan saran ternyata udah Anda jalani dan itu nggak menghasilkan. Nggak mungkin mereka mengakui bahwa wow ternyata salah ya, maaf ya. Nggak akan ada yang seperti itu. Justru mereka juga akan menyalahkan Anda. Dasar lo nggak bisa, lo tuh nggak mampu. Sedangkan bidang yang tadinya Anda sukai, yang awalnya berproses dan Anda fokus ke orang lain yang menyarankan untuk berbelok, dari situ ternyata polanya udah berubah jauh lebih mudah dan jauh lebih maju. Anda udah ketinggalan kereta men, udah ketinggalan, dan Anda mau ngejar juga akan terlalu berat. Ya kita lanjut aja di poin keempat. Syukuri yang ada, syukuri setiap hal yang sudah ada. Rasakan perasaan bahagia. Rasa syukur membawa energi positif dan membantu mengatasi ketakutan. Tuliskan atau ucapkan 5 hal positif terkait keuangan setiap hari untuk membiasakan diri dengan pandangan positif terhadap uang. Ya kita harus senantiasa bersyukur, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang udah kita miliki. Syukuri berbagai hal di setiap hari tentang uang yang itu mungkin kita terima, kita keluarkan, itu perlu disyukuri. Karena apa? Kita mengeluarkan uang nih, misalkan untuk membeli ya makanan kesukaan kita, itu adalah sesuatu yang udah sangat luar biasa. Karena apa? Ya itu kita menyukainya dan kita mampu. Rasa syukur ini wajib banget, meskipun kita banyak membahas rasa syukur di video-video lainnya, tapi setiap video nanti bakal ada ya kita membahas rasa syukur. Teman-teman bisa jalankan itu ketika teman-teman udah siap dan nggak pernah takut dengan yang namanya proses. Ketika Anda takut dengan yang namanya proses, ya sudah, game over. Anda nggak akan pernah berkembang, Anda nggak akan pernah maju. Dan kita lanjut di poin kelima. Hindari pemikiran negatif dan berita finansial. Batasi paparan terhadap pemikiran negatif dan berita finansial yang dapat memicu ketakutan. Berita yang terlalu sering dapat menciptakan kecemasan dan ketidakpastian. Fokuslah pada informasi yang membangkitkan semangat dan memotivasi, serta hindari situasi atau percakapan yang memicu ketakutan keuangan. Kadang kan ada nih berita-berita clickbait ya, yang dia suka memaparkan sesuatu yang itu menjadi sumber ketakutan. Misalkan nih, kita akan mengalami krisis bla bla bla, harga sembako naik begini begitu bla bla bla, dan banyak lagi ya. Pokoknya berita-berita yang membuat kita ini cemas, membuat kita ini takut, dan membuat kita ini justru mendapatkan informasi yang bisa dibilang itu nggak membuat kita bertumbuh. Namun kita balik ya, ingat, saya pernah bilang Weiji dalam bahasa Cina itu artinya adalah krisis. W adalah bahaya dan Ji adalah peluang. Ketika sedang mengalami sebuah krisis, Anda mau melihatnya itu sebagai peluang atau itu sebagai bencana atau masalah atau bahaya. Dari situ Anda bisa memutuskan Anda mau yang mana. Ketika ada krisis, disitulah banyak peluang sebenarnya. Contoh halnya ketika pandemi. Ketika pandemi orang muncul ya banyak banget tentang ketakutan segala macam, kesehatan lah atau apalah. Tapi dari situ muncul berbagai hal yang itu memicu sebuah bisnis baru ya. Misalkan nih orang bikin
pembersih, orang bikin hand sanitizer, orang membuat masker. Dari situ yang tadinya mereka ini ya mungkin penghasilannya biasa-biasa atau bahkan mereka punya keahlian tapi belum tersalurkan, mereka bisa memanfaatkan momen tersebut. Wih, ternyata ini rame dan ini dibutuhkan. Peminatnya banyak dan harganya sangat luar biasa. Nah, ketika itu sudah terjadi, Anda melihatnya sebagai peluang, Anda akan selamat. Tapi kalau Anda menganggapnya bahaya itu adalah sesuatu yang membuat Anda hancur, ataupun Anda hanya menerima informasi yang itu menakutkan soal keuangan, Anda menyerapnya dalam-dalam, Anda melibatkan perasaan, pikiran, kecemasan Anda, ya sudah, Anda akan terbawa oleh arus yang tidak Anda inginkan. Sukses berlimpahan. Thank you.